Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Ainukita Dewi dari kelas PBIA. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk ujian akhir semester. Pertanyaan-pertanyaan pertama, jelaskan pengertian English for Specific Purpose atau ESP dan perbedaannya dengan General English. Jadi, English for Specific Purpose itu adalah pembelajaran bahasa Inggris yang mempelajari tentang bahasa Inggris khusus di bidangnya tersendiri, seperti di bidang kedokteran, medis, hukum, teknik, dan sebagainya. ESP ini berbeda dengan General English karena General English hanya mempelajari bahasa Inggris umum yang digunakan untuk percakapan sehari-hari. Sedangkan English for Specific Purpose itu bahasa Inggris yang digunakan di pekerjaannya seperti di teknik, di kedokteran, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan kedua, uraikan dua karakteristik utama ESP dan jelaskan mengapa karakteristik tersebut penting dalam perancangan pembelajaran. Karakteristik pertama itu adalah kebutuhan analisis, di mana dalam proses ESP itu dibutuhkan analisis untuk mengetahui untuk apa peserta didik ini mempelajari bahasa Inggris. Dan kedua itu karakteristik yang berfokus kepada konten dan konteks. Di sini memperhatikan apakah peserta didik ini membutuhkan bahasa Inggris untuk digunakan di dalam dunia pekerjaan atau digunakan di akademik. Kedua karakteristik ini tuh penting karena di sini peserta didik itu dapat mendapatkan pembelajaran yang lebih efisien, yang lebih mudah untuk dipahami dan dibawa ke dunia kerja ataupun di lingkungan akademik. Kemudian pertanyaan ketiga, sebuah lembaga pendidikan di daerah pesisir ingin menyiapkan lulusan yang mampu berkomunikasi dengan wisatawan asing dan mitra internasional. Namun, selama ini pembelajaran bahasa Inggris masih bersifat umum. Pertanyaannya, apakah pendekatan ESP relevan digunakan pada kasus tersebut? Jelaskan alasannya. Menurut saya sangat relevan karena di daerah tersebut hanya mempelajari bahasa Inggris umum, di mana bahasa Inggris yang dipelajari adalah bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari, sedangkan untuk berbicara kepada wisatawan asing dan mitra internasional itu dibutuhkan pengetahuan lebih tentang bahasa Inggris dan istilah-istilahnya di bidang tersebut. Yang keempat, tentukan apakah konteks tersebut termasuk EAP atau EOP dan jelaskan alasannya. Menurut saya, konteks tadi itu adalah masuk ke EOP atau English for Occupational Purpose. Kenapa? Karena para pelajar itu mempelajari bahasa Inggris untuk dibawa ke pekerjaan, dibawa ke ranah pekerjaan, di dunia pekerjaan. Jadi itu termasuk English for Occupational Purpose. Kemudian pertanyaan yang terakhir, sebutkan dua kebutuhan bahasa Inggris yang perlu diprioritaskan. Dua kebutuhan bahasa Inggris yang perlu diprioritaskan itu adalah mengetahui istilah-istilah khusus di bidangnya tersendiri. Jadi kita tidak hanya berbicara secara umum, tapi juga bisa membawa istilah-istilah khusus dan mengerti jika orang luar atau wisatawan asing itu memakai istilah tersebut.
Kemudian yang kedua, kebutuhan yang kedua itu adalah kebutuhan berkomunikasi dan berdiskusi yang baik. Sekian adalah jawaban-jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.